Pemirsa, kepergok warga komplotan Curanmor mengumbar tembakan di Gang Merpati 4, Tebet, Jakarta Selatan. Dari 4 peluru yang dilepaskan pelaku, 1 peluru mengenai bagian perut pemilik sepeda motor. 1 mengelubangi kaca jendela rumah warga, sementara 2 peluru lainnya luput dari sasaran. Aksi kawanan Curanmor di Gang Merpati 4, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan ini terekam kamera pengawas. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor incarannya, istri pemilik motor memergoki yang langsung berteriak dan mengejar bersama warga lainnya. Sang istri sempat terjatuh ketika berusaha mempertahankan sepeda motor dari tangan pelaku. Pelaku yang panik kemudian melepaskan tembakan ke udara untuk menakut-nakuti warga yang ikut mengejar. Dari 4 kali tembakan yang dilepas pelaku, 1 mengenai bagian perut pemilik sepeda motor. 1 lagi mengenai kaca jendela rumah warga, sementara 2 tembakan lain tak mengenai sasaran. Para pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan 2 sepeda motor dari hasil curian di lokasi. Jatuh tersungkur, langsung dia buang tembakan ke arah ke saya. Saya juga nggak tahu itu karena saya punya ilmu atau tidak. Yang jelas saya selamat dari tembakan pertama. Baru kena rumah yang sedang ada di orang itu. Berarti motor itu 1 pun gagal berarti? Gagal. Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita 3 selongsong peluru serta 1 kunci letter T yang tertinggal. Sementara akibat lukanya, korban harus menjalani operasi di RSCM Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan di Polres Jawa Timur. Ya, mirisnya aksi ini dilakukan di dalam ruang tahanan kantor polisi. Pejabat Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti diduga memperkosa tahanan wanita asal Wonogiri di tahanan Polres Pacitan. Pemerkosaan dilakukan tanggal 4 April 2025. Kejadian bermula saat suasana ruangan sedang sepi. Tahanan kasus mucikari ini pun termenung sendiri. Tiba-tiba polisi melakukan dugaan pemerkosaan. Korban tidak bisa melawan perbuatan pelaku karena seorang aparat. Korban mengadu pada polisi lain. Hingga saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Kami sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara internal, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Ditpropam Polda Jatim. Penyidik Propam telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pemuda nekat menggelar aksi balap liar di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Ratusan pemuda menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Sisingamangaraja dari arah Blok M menuju Bundaran Senayan Minggu dini hari. Menggunakan motor modifikasi dan knalpot bising, puluhan remaja ini berpacu serempak dengan kecepatan tinggi di perempatan Al-Azhar usai lampu hijau menyala. Bahkan nekat menutup ruas jalan yang menjadi akses umum warga. Selain membahayakan diri sendiri, keselamatan orang lain pun terancam. Aksi balap liar ini digelar tanpa pengawasan petugas. Meski dekat dengan markas kepolisian Bareskrim, saat kejadian tak ada polisi yang bertugas. Pemirsa, pemilik usaha es kristal di Langkat, Sumatera Utara mengaku dihentikan usahanya oleh ormas dan mengadu pada Kapolres hingga Presiden melalui media sosial. Ya, karyawan dihentikan bekerja, bahkan mesin dimatikan secara paksa. Mohon izin Bapak Presiden, Bapak Panglima, Bapak Kapolri. Rekaman video pemilik usaha menunjukkan kondisi pabrik es sembari menjelaskan bahwa mereka dihentikan secara paksa oleh ormas di Langkat yang ditujukan kepada Presiden hingga Kapolres.
Mesin pabrik dimatikan secara paksa, karyawan diberhentikan, tidak boleh bekerja, sementara izin usaha telah lengkap. Pabrik kembali beroperasi setelah pelaku menyerahkan diri pada polisi dan Kapolres Langkat datang ke lokasi menemui pemilik usaha. Pelaku sebelumnya diimbau untuk menyerahkan diri pada polisi. Orang-orang yang merasa ikut terlibat dalam peristiwa tersebut dan peristiwa tersebut telah melanggar hukum, saya beri waktu dalam waktu 2x24 jam. Saya minta kepada saudara-saudara untuk segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Pelaku intimidasi dan pemerasan masih menjalani pemeriksaan polisi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syah Putra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pria menceburkan diri ke sungai saat digerebek polisi di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, para pelaku ini diduga mengonsumsi narkoba. Polisi menggerebek 2 sarang narkoba di Jalan Siswono Parman, Kota Medan di bawah permukiman padat penduduk yang letaknya persis di pinggir sungai. Saat melihat kedatangan polisi, belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sementara lainnya ditangkap polisi dan diamankan barang bukti alat isap serta sisa narkoba yang baru digunakan. Pada saat penggerebekan ini, karena situasi tempatnya memang cukup tersembunyi dan aksesnya cuma satu jalan, jadi pada saat anggota kita masuk ke dalam, beberapa kurang lebih ada sekitar 10 orang melompat ke sungai. Polisi akan melakukan patroli lanjutan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Medan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Selain itu, longsoran juga menewaskan seorang sopir truk dam, Muslih, 56 tahun, dan sejumlah pekerja lainnya mengalami luka-luka. Usai kejadian, petugas gabungan dari Polrestabes Semarang bersama Polres Demak dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mendatangi lokasi kejadian guna memastikan titik koordinat lokasi longsor. Bersama dengan ESDM mengecek lokasi dan berdasarkan peta desa, peta dahulu dan juga peta blok, bahwasannya lokasi runtuhnya galian C itu di wilayah Kelurahan Romosari. Itu tanah galian mengalami longsor. Korban? Ada 1 korban meninggal dunia. Terus untuk saat ini seperti apa dan penanganannya, Mas? Karena masuk administrasi wilayah Semarang, untuk penanganan tindak lanjut ada di Polrestabes Semarang. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan pengelola pertambangan tanah uruk tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko menjadi korban penipuan dengan modus menggunakan kris palsu di Semarang, Jawa Tengah. Dalam aksinya ini pelaku berhasil membawa kabur 2 buah kaos lengan panjang, minyak wangi, dan juga uang Rp50.000. Inilah aksi seorang pria tengah mengedit QRIS, tanda bukti pembayaran menggunakan ponselnya, di sebuah toko di Jalan Pocowolo, Barat 5, Semarang, Jawa Tengah. Beberapa saat kemudian kepada karyawan toko, pelaku mengaku sudah membayar melalui QRIS dan memperlihatkan QRIS bukti pembayaran dari ponselnya. Bahkan karyawan toko juga sempat memfotonya dan dikirimkan ke pemilik toko. Namun sehari kemudian baru diketahui bahwa QRIS bukti pembayaran tersebut adalah palsu karena pembayaran dari pelaku tidak masuk ke rekening toko. Akibatnya, toko mengalami kerugian sebesar Rp450.000 lantaran pelaku membawa 2 kaos lengan panjang, 3 parfum, dan meminjam uang sebesar Rp50.000. Totalnya itu 450. Dia bilang ini sudah masuk ya Bu, saya foto itu, saya percaya aja, terus saya kirimkan ke bos. Terus besoknya bos telepon saya, kok QRIS-nya kemarin orang belanja itu bayar pakai QRIS apa ini BNI, tapi tidak ada masuk, kata bos. Saya kaget toh. Pemilik toko belum melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, namun diduga pelaku sudah melakukan aksinya di beberapa tempat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, seekor ular sanca kembang berukuran besar merayap ke pemukiman warga di Jalan Pademangan 4, Pademangan, Jakarta Utara. Warga yang ketakutan memanggil petugas pemadam kebakaran dan berhasil dievakuasi dengan menggunakan alat tongkat capit ular. Warga dihebohkan dengan penemuan ular di sebuah rumah warga Jalan Pademangan 4, Jakarta Utara. Ular jenis sanca kembang berukuran sekitar 4 meter ini merayap ke permukiman warga. Warga yang takut memanggil petugas pemadam kebakaran untuk evakuasi ular. Petugas akhirnya berhasil menangkap ular yang bersembunyi di balik meja kayu di depan rumah warga. Menurut warga, keberadaan ular di permukiman sudah sering terjadi karena pemukiman mereka bersebelahan dengan aliran kali. Dan besarnya ular membuat warga juga khawatir karena banyak anak-anak yang bermain di kawasan ini. Ini udah yang keempat kalinya. Ya maklum lah, kan namanya deket kali, terus kita kan nggak tahu ya namanya binatang kayak gitu. Jadi bisa gimana aja kan. Permukiman warga banyak anak kecil juga ya kan, takutnya kenapa-napa. Selama ini belum ada yang ada korban, tapi ditakutkan namanya ular itu menyerang anak kecil yang ditakutkan. Ular kemudian dievakuasi ke pos damkar Pademangan yang nantinya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.